Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Yesus. Besar Berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Luar biasa.
Sukacita Tuhan mengalir bagi kita semua di tempat ini. Selamat merayakan tahun baru Imlek buat teman-teman, saudara sekalian, cuma Tuhan yang merayakan. Saya percaya dari tahun demi tahun, hari demi hari, Tuhan Yesus yang sama yang menyertai kita sampai saat ini. Tuhan juga yang akan menyertai kita di kemudian hari, amin. Puji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bisa ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Hari ini izinkan kami membawa pujian penyembahan kami. Biar apa yang keluar dari mulut kami, setiap tepuk tangan kami itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Setiap permainan musik kami dan semua yang kami lakukan di dalam ibadah kami, biarlah kami persembahkan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sama-sama katakan, lewat lembah kelam, Lewat lembah kelam, Kau Tuhan yang bersama dengan kami. Kau temani aku, Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Jemaat Tuhan saja nyanyikan. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang berada di hadirat-Mu. Kami tenang di hadirat-Mu. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saya percaya hari ini kita mengalami hal yang sama seperti yang Daud alami. Dia berkata bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab Dialah pengharapan. Mari hari ini bawa hidupmu kepada Tuhan. Dialah sumber harapan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan membawa kita, memberikan damai sejahtera buat kita. Yesus, kami tenang di hadirat-Mu, Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah. Kau layak terima pujian kami, Tuhan.
kami sembah. Ku bersyukur Tuhan, Yesus, haleluya. Jemaat Tuhan sekalian, saat ini adalah saat yang paling berharga buat kita menyembah Tuhan. Saat yang paling terindah dalam hidup kita adalah saat kita duduk dan menikmati hadirat Tuhan, memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan. Daud mengalaminya waktu dia dikejar-kejar oleh musuh, tapi dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau hari ini ada sesuatu yang mengganggu konsentrasimu untuk menyembah Tuhan, mari tinggalkan itu semua dan fokus menyembah Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang kamu pikirkan terlalu rumit untuk kamu lalui. Mari sembah Tuhan. Yesus, haleluya. Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan, segarkan jiwaku, kuatkan aku Tuhan, sebab Kau berkuasa, sebab Kau yang kami perlu. Kau segalanya, layak terima pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Raja di atas segala raja, gunung batu perlindungan. Kau perisai keselamatanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Biar jemaat Tuhan mengalir. Amin. Dengan sungguh-sungguh nyatakan ini. Amin. Dia hadir di sini dan siap memulihkan kita. Amin, amin, amin. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari sambil bangkit berdiri sama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha
adalah sumber segalanya dalam hidup kita. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, sanggup melakukan segalanya buat kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom. 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 Mari lihat samping kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik. Sebab Tuhan kita mengasihi kita dan Dia berkuasa melakukan segala sesuatu bagi kita. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah kita pikirkan, kita Tuhan sediakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi, yang mengalami kebaikan Tuhan. Sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sama-sama rayakan kebaikan Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sama-sama lambaikan tangan buat Tuhan kita. Yeay! Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Musik memuji Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Sebab segala sesuatu telah Tuhan sediakan buat kita. Amin. Haleluya. Allah sanggup melakukan. Mari tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama, cuma Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah.
selamanya. Kuasanya tidak berubah sebab Dia Tuhan yang maha kuasa dan maha mulia. Amin. Haleluya. Lebih lagi kita bersorak buat Tuhan kita yang dahsyat. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah. Katakan tiada bandingannya, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Katakan aku nyatakan Tuhan, aku nyatakan bahwa Yesus. Are you ready? Go sisi sama-sama. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha kuasa, Kudus sekarang sampai selamanya. Dekap kasih-Mu, katakan Dia setia menjagaku. Setia menjagaku. Mari sama-sama nyatakan pada Tuhan. Nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, Kudus sekarang sampai selamanya. Hari lepas hari, tangannya tidak pernah berhenti menggenggam tangan kita. Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Sama-sama. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Cuma Tuhan saja. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya. Dan sorak-sorak buat Tuhan kita. Tuhan Yesus kita dahsyat di atas pujian kita, amin. 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 Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan. Sebuah perancangan indah bagi kami Tuhan. Kami menaruh seluruh pengharapan kami dan ingin berserah penuh di hadapan-Mu. Engkau hadir Tuhan.
jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyang, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Oh, Kaulah kemenangan. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku, dan kami tahu Tuhan, hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyang, sebab ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Oh, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Kami berserah penuh, kami berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenangan. Hanya jemaat Tuhan saja yang katakan, kami berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan. Saya jemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, dan kita lagi berkatakan pujian ini. Katakan,
Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan yang sudah memberikan nyawanya di dalam kehidupan kita. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami. Kami sudah mengungkapkan isi hati kami melalui pujian dan penyembahan kami. Sekarang kami membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami mendengarkan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan sembuhkan yang sakit. Ketika firman Tuhan disampaikan, beri jalan keluar yang sedang menghadapi permasalahan. Bahkan melalui firman Tuhan, tegur kami, didik kami, supaya langkah kaki kami mengikuti arah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kami. Dan biar kiranya Tuhan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar itu berasal dari isi hati Tuhan. Apa yang hamba-Mu sudah pelajari dan persiapkan itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan yang mengurapi, yang memberkati. Terima kasih Tuhan, berikan telinga seorang murid kepada setiap kami untuk kami mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita bisa ada lagi. Kita semua sehat, diberikan anugerah oleh Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan itu adalah pemberian Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar, saya mau tanya dulu. Ini pertanyaan yang sederhana, tolong dijawab. Tapi nggak usah dijawab keluar dari mulut, jawab dari hati saja. Siapa yang dari lahir dia sudah Kristen? Siapa yang dia sebelumnya bukan percaya kepada Kristus, tetapi sekarang dia percaya kepada Kristus? Lalu pertanyaan yang ketiga, waktu kita menjadi Kristen, siapa yang yakin bahwa dia pasti selamat di dalam kehidupannya? Judul khotbah yang diberikan pada malam hari ini, tema minggu ini adalah diselamatkan untuk berbuat baik. Saya yakin kita semua mungkin mengikuti acara Natal waktu di Hotel Unhas. Dan selama kita hidup pasti kita mengikuti acara Natal. Tapi yang saya mau kita renungkan bersama, untuk apa kita merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Katakan dulu juru selamat. Apa tugasnya juru selamat? Menyelamatkan, tapi kita nggak yakin selamat. Masuk surga nggak ya? Diselamatkan nggak ya? Ada orang dikasih nama selamat, tapi soal keselamatan yang diberikan oleh Kristus, nama itu bukan jaminan. Hanya ada satu nama yang menjadi jaminan, nama Yesus Kristus. Coba kita renungkan, umur saya 40 tahun, 44 tahun, mau di-korting lagi. 44 tahun, dan 44 kali sudah saya merayakan kelahiran Yesus Kristus di dalam kehidupan saya. Natal itu berbicara tentang kelahiran juru selamat. Tapi untuk apa kita merayakan kelahiran juru selamat kalau sampai detik ini kita nggak yakin selamat? Nah, kita akan belajar ya, khotbah malam hari ini. Saya berharap kita semua bisa berkonsentrasi beberapa waktu ke depan, karena khotbah pada malam hari ini sangat-sangat doktrinal sekali. Karena ini merupakan dasar dari kepercayaan kita. Ayat bacaannya ada di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10. Saya mau kita lihat dulu PPT-nya, bahwa di tengah-tengah banyaknya keyakinan dan ajaran bahwa untuk diselamatkan, perhatikan ini, seseorang harus banyak berbuat amal. Kekristenan menawarkan anugerah, bilang dulu anugerah. Katakan dengan keras, anugerah.
Hanya oleh kasih karunia karena beriman kepada Kristus, kehidupan kekal kita dapatkan. Jadi apapun yang kita tambahkan di dalam anugerah itu bukan keselamatan. Kita mau tambah perbuatan baik, kita mau tambah hidup kudus. Enggak ada seorang pun yang bisa hidup kudus. Karena ini sudah dikatakan kekristenan menawarkan anugerah. Kepercayaan yang selama ini kita pegang. Coba kita renungkan kembali ya. Hanya oleh kasih karunia. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dulu. Kita akan baca Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yes. Saya akan baca ayatnya yang pertama, jemaat Tuhan baca ayatnya yang kedua, demikian selanjutnya kita baca dengan suara yang nyaring. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat yang kedua. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain. Ayat yang keempat. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat yang ke-6. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Yes. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup. Silakan duduk jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ayatnya yang pertama. Di poin yang pertama kita akan belajar sebelum kita menerima keselamatan. Ayatnya yang pertama tadi kalau kita baca Efesus 2 ayatnya yang pertama dikatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati. Yes. Kamu dahulu sudah mati. Siapa yang sudah mati? Jemaat. Dikatakan jemaat di Efesus. Nah yang dimaksudkan sudah mati ini bukan kematian secara fisik. Karena nggak mungkin dong Rasul Paulus tulis surat kepada orang yang sudah mati. Ngapain? Orang yang sudah mati dia sudah nggak bisa membaca. Biar itu orang mati dikasih masakannya anjas yang paling enak, dia nggak akan bangun. Dikasih uang segepok, ditepok-tepok, dia nggak akan bangun. Sudah mati. Semua harta yang dia miliki tidak akan dia bawa. Kan jemaat di Efesus masih hidup, tapi kok Paulus berkata kamu dahulu sudah mati. Firman Tuhan ini datang kepada kita. Jemaat GBI Oikumene, Gol Sisi yang hadir pada malam hari ini. Sebelum kita percaya kepada Kristus, kita dahulu ini sudah mati. Mati apa yang dimaksudkan di dalamnya? Yang pertama adalah kematian jasmani. Apa itu mati jasmani? Putus napas. Selesai, saya tulis di situ selesai. Kematian jasmani itu seperti yang kita biasa dengarkan kalau kita hadir di ibadah penghiburan. Di dalam pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-2. Saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup.
lebih baik menghadiri upacara pemakaman daripada menghadiri pesta. Karena setiap orang pasti mati dan ada baiknya jika orang memikirkan hal itu sementara ia hidup. Mati secara fisik itu akan dialami semua orang dan sementara kita hidup sebaiknya kita memikirkan hal itu. Ayat ini sering kita dengarkan sebagai peringatan, bukan sebagai ketakutan. Kita tanya Pastor Esra, Pastor kira-kira saya meninggal di mana nanti? Saya meninggal misalnya dikasih contoh, oh kamu meninggal di Papua. Oh dia tidak mau ke Papua karena nanti dia meninggal di sana. Bukan seperti itu ceritanya. Karena kematian itu tidak tunggu kamu tua. Betul? Ada yang sudah tua, maaf, dia sudah bau tanah, dia sudah sakit-sakitan, dijaga. Yang jaga yang meninggal duluan. Saya bukan khotbah kematian, maafkan saya. Putus napas, pengkhotbah mengajarkan kita untuk memikirkan hal itu sementara kita hidup. Yang kedua adalah kematian rohani seperti yang tertulis tadi di dalam pembacaan kita. Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama. Kamu dahulu sudah mati. Apa yang dimaksudkan dengan mati di sana? Seperti Kejadian pasalnya yang kedua. Kejadian pasalnya yang ketiga. Ketika kamu makan buah itu maka pada hari kamu memakannya maka kamu akan mati. Saya mau tanya, kalau kita baca di Alkitab, waktu Hawa makan terus diberi kepada Adam, mati enggak? Tidak. Tetapi kematian yang dimaksudkan di situ adalah dia terpisah secara rohani. Allah mengusir dia dari Eden. Eden itu artinya the presence of God. Tempat kesenangan Tuhan. Tempat hadirat Tuhan. Jadi pada waktu Hawa makan dan diberikan kepada Adam, secara rohani kita ini terpisah dari Tuhan atau mati rohani. Memang secara manusia kita masih hidup, tetapi di mata Tuhan mati. Pada hari kamu memakannya. Kalau kita lihat kejadian pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-16. Tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Mati di sana itu terputus hubungan dari Allah. Apa yang dimaksudkan dengan terputus hubungan dari Allah? Saya kasih gambaran. Umur Adam berapa tahun? 930 tahun. Tetapi kalau kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ketiga, Tuhan berfirman, umur manusia itu, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ketiga. Tetapi kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Masa hidup kami 70 tahun. Kalau kuat, rajin jaga makan, rajin jaga kesehatan 80 tahun. Kalau semua dilibas dimakan, tahu sendiri. Karena putusnya hubungan manusia dari sumber, maka yang terjadi adalah, siapa yang punya kipas fan tornado yang 3 susun? Saya satu kali ngajar musik, terus di rumah itu dia punya kipas fan tornado yang 3 susun. Saya bilang ini kalau dia menyala ini masuk angin sudah. Waktu lagi menyala tiba-tiba dicabut. Kipas itu gak langsung mati, betul? Dia masih ada elektrikalnya masih tersisa sisa-sisa listrik di dalamnya. Demikian juga gambaran waktu seseorang terputus secara rohani dari Tuhan. Coba renungkan. Adam hidup 930 tahun. Lalu turun 120 tahun. Lalu turun semakin pendek. Kematian yang kekal. Yang ketiga adalah
neraka, ini gak enak sekali ya, saya baca saja ayatnya. Wahyu 20 ayatnya yang ke-14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua atau yang disebut kematian kekal. Dan bersyukur kepada Tuhan yang kita rayakan setiap bulan Desember. Bukan cuma makan-makan, bukan cuma baju baru, bukan cuma HP baru. Tetapi yang kita rayakan itu adalah keselamatan, penebusan dari ketiga hal ini. Mati jasmani, mati rohani, dan mati kekal. Maksudnya apa? Yesus mati. Yesus putus napas. Lalu yang kedua, dia putus hubungan dari Allah. Di kayu salib Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Gambaran dari apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu tidak menuliskan. Tetapi Yesus cuma berkata begini, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku. Berarti nyawa Yesus ada di tangan Bapa. Tetapi ini, perhatikan satu kata Yesus, aku haus. Aku haus itu kalau saya ambil contoh dari dalam perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Waktu mereka mati, apa yang terjadi? Lazarus ada di pangkuan Abraham. Orang kaya itu berkata kepada Abraham, berikan aku sedikit air karena aku haus. Yesus tidak pergi ke neraka. Kenapa? Karena tertulis dalam Alkitab, ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku. Tetapi dia menanggung yang ketiga ini. Semua yang kita rayakan itu harusnya kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Kalau saudara bisa lihat apa yang paling besar yang saudara pernah lihat, yang paling hebat. Mungkin saudara pernah pergi di air terjun yang terbesar. Mungkin saudara pernah pergi di satu daerah dan saudara melihat gunung yang besar. Anugerah Tuhan itu tidak bisa diukur dengan hal tersebut. Karena kita nggak punya usaha, kita nggak bisa beli. Kita nggak bisa usaha, biar kita punya 10 triliun, 20 triliun atau berjuta-juta. Kita nggak bisa memperolehnya. Selanjutnya, ini yang terbaik yang Tuhan berikan, point of turning back. Saya akan cepat di dalam hal ini. Perhatikan di ayatnya yang kelima, saya baca dari ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan. Katakan dulu, telah menghidupkan. Kalau kita nonton film, terus tiba-tiba ada ini, point of turning back. Tiba-tiba jagoannya bangkit, oh kita sudah tahu, pasti mau menang ini. Mau selesai ini film. Siapa yang memberikan kehidupan? Allah. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-27. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Satu lagi. Amos pasalnya yang kelima ayat yang ke-6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Apa yang dimaksudkan dengan Amos pasalnya yang kelima ayat yang ke-6? Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Itu bukan punya makna begini. Oh, kalau kita nggak cari Tuhan, kitalah yang pertama punya inisiatif untuk mencari Tuhan. Padahal Amos 5 ayat yang ke-6 ini berkata bahwa Allah lah yang punya inisiatif di dalam kehidupan manusia untuk melakukan pencarian. Waktu Hawa makan buah diberi kepada Adam, apa yang mereka lakukan setelah memakannya? Mereka nggak mencari Allah. Mereka tahu bahwa mereka telanjang, akhirnya mereka pergi bersembunyi. Jadi jangan berpikir, oh saya datang ke gereja ini karena saya yang cari Tuhan. Tidak. Kita akan belajar bersama apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam setiap kita.
tentang keselamatan ini. Ingat baik-baik, Allah lah yang pertama berinisiatif datang dan mencari saya dan saudara. Jadi kalau saudara diberikan kehidupan, carilah Tuhan. Sayangnya, sedap. Apa yang dicari orang, wah, bukan zamannya saya kali yang lahir. Apa yang dicari orang, siang, malam, pagi, petang, uang. Ya, itu ada lagu sekolah minggu. Ya. Ada lagu sekolah minggu itu. Sayangnya, first of all, yang kita prioritaskan, yang pertama-tama kita pikirkan adalah jawab sendiri. Kalau saudara dikasih kehidupan, bangun pagi sehat, jangan lupa mengucap syukur. Jangan lupa, ya bolehlah update status kalau sudah baca Alkitab tuh. Jangan update status tapi nggak baca, karena dikirimkan orang. Baca dong. Amin. Ingat ini baik-baik. Kalimat carilah Tuhan itu bukan inisiatif manusia, tetapi inisiatif Tuhan. Jadi sebelum kita menerima keselamatan, sebelum kita menerima apa yang Tuhan anugerahkan, kita itu posisinya mati. Kita ini harusnya terhukum. Kita ini harusnya binasa. Kita ini seharusnya masuk di dalam kerajaan maut. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-21 ini saya lupa masukkan, tapi ini ayatnya penting. Tetapi di dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-21. Jadi kita itu ditebus dari perbudakan. Karena dosa itu bukan cuma perbuatan, tapi dia perbudakan. Kalau ada yang bilang, kenapa saya sudah susah sekali lepas dari dosa ini? Karena memang dosa itu dia akan memperbudak. Tahu apa artinya budak? Budak gak punya pilihan apa-apa, kecuali melakukan apa yang diperintahkan. Itu seperti kita jatuh di lumpur hidup. Saya gak tahu kenapa namanya lumpur hidup. Tapi apa itu maksudnya? Waktu kita jatuh di lumpur itu, kita bergerak cepat, mau keluar, kita akan tenggelam semakin cepat. Waktu kita tidak bergerak, kita diam supaya kita tidak tenggelam, toh tetap tenggelam. Itulah dosa, dia akan memperbudak kita kalau kita tidak menerima Yesus Kristus. Itulah sebabnya diperlukan seorang juru selamat. Itulah sebabnya diperlukan Yesus di dalam kehidupan kita. Kamu bekerja, kamu berkuliah, berkeluarga, apapun yang kamu kerjakan profesimu. Ingat, sebelum kita menerima keselamatan, kita ini butuh Yesus. Kalau tidak kita akan tenggelam. Mau bergerak cepat dengan usaha kita, tenggelam. Mau tunggu, tenang, diam, gak berbuat apa-apa, tenggelam. Jadi dosa itu bukan cuma perbuatan, tapi dia perbudakan. Yang kedua, dasar keselamatan. Ini yang paling sering ditanyakan. Selamat enggak ya? Dasar keselamatan ini adalah sebuah fondasi di dalam kehidupan kita. Kita baca dulu di ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Efesus 2 ayatnya yang ke-8 dan ke-9. 1, 2, 3. Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bahkan yang berkhotbah di depan ini, di depan saudara, juga tahu, harus tahu bahwa kalau bisa berkhotbah, bisa dipercayakan untuk ada di tempat ini, itu semua pemberian Tuhan. Nah, sekarang saya kembali kepada konteks keselamatan. Perhatikan yang tertulis di bagian akhir. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Di dalam ayatnya yang ke-8 saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia versi yang ketiga. Sekali lagi kita diselamatkan oleh karena kebaikan hati Allah, dan keselamatan itu kita terima
hanya karena kita percaya penuh kepada Kristus, kita tidak bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keselamatan itu adalah, sekali lagi yang keras, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Siapa yang menerima keselamatan? Semua orang. Ini yang harus kita bedakan. Waktu Yesus mati di kayu salib, Dia menyediakan keselamatan, penebusan supaya kita bisa berkenan kepada Bapa di surga. Tetapi, status kita itu diselamatkan. Tetapi pengalaman setiap orang berbeda. Misalnya dia lahir tahun 1980. Terus dia bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan itu tahun 2000. Maka 2000 tahun yang lalu yang Yesus sediakan, ketika dia percaya sungguh, lihat kalimat itu, dan keselamatan itu kita terima, ingat, kita terima hanya karena kita percaya. Hanya karena kita percaya kepada Kristus. Jadi bedakan antara status. Kok bagaimana kita bisa diselamatkan? Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Saya baru bertobat kemarin, tahun 2025. Baru kemarin. Bagaimana dengan dosa-dosa saya yang lalu? Waktu kita percaya kepada Kristus, maka sejak saat itulah Tuhan menyelesaikan yang tadi saya sebutkan di awal. Semua kematian rohani kita diselesaikan. Dasar keselamatan dalam Alkitab adalah pemberian Allah. Jadi arti dari teks ini adalah kita itu bukan hasil usaha kita. Itu bukan jeripaya seseorang. Mengusahakan atau mengupayakan sesuatu, itu berarti kita peroleh dengan usaha kita. Tetapi Alkitab sudah bilang, kita hanya percaya kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6, apa yang dituliskan di sana? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada akses lain, bos. Banyak jalan menuju Roma. Menuju kepada Bapa cuma satu aksesnya. Saudara suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, aksesnya cuma satu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang dimaksudkan kata aku di situ? Siapa yang dimaksudkan kata aku di situ? Melalui Yesus. Enggak ada jalan lain. Jika hal tersebut bersifat kasih karunia, maka tidak ada usaha manusia yang bisa ditambahkan di dalamnya. Itu hanya karena kebaikan hati Tuhan. Itu hanya karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Waktu kita berusaha untuk menambahkan usaha manusia di dalamnya, saya mau hidup kudus. Saya masuk di kamar, di ruang doa, di ruang sekolah minggu. Saya akan hidup selama 30 tahun di dalam. Saya tidak akan berbuat apa-apa selain berdoa dan menyembah Tuhan. Usaha yang seperti itu, pengkhotbah katakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi pada waktu kita tambahkan usaha manusia supaya kita peroleh keselamatan, maka itu pengkhotbah katakan kita buat jaring tapi bukan tangkap ikan. Air nggak akan nempel di jaring, ikan masuk. Tetapi kalau menjaring angin, ada yang didapat. Itu namanya sia-sia. Ada lagu zaman dulu sia-sia, tapi bukan lagu gereja sih. Nggak jadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menerima keselamatan, ini yang saya lanjut lagi.
setelah kita menerima keselamatan itu bukan akhir dari segalanya. Karena ini yang banyak terjadi. Oh, kalau saya sudah selamat, ya sudah. Saya mau berbuat apa saja, kan sudah ada keselamatan, sudah ada anugerah yang Tuhan kasih. Saya mau hidup, berbuat apa saja, terserah. Tidak seperti itu Ferguson. Tidak seperti itu ceritanya. Karena keselamatan itu bukan sesuatu yang pasif, tetapi sesuatu yang aktif di dalam kita. Tujuan keselamatan. Ayatnya yang ke-10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dasar keselamatan adalah pemberian. Selanjutnya, ada. Selanjutnya adalah 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai keempat. Saya baca ayat yang keempat saja. Ataupun sibuk dengan dongeng-dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka. Ini. Dan bukan tertib hidup keselamatan. Tertib hidup keselamatan. Tadi yang saya katakan, keselamatan itu bukan sesuatu yang pasif. Ada ketertiban di dalamnya. Kenapa? Karena yang mengerjakan keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi waktu kita terima keselamatan, ada hal yang mesti kita, yang menjadi tanggung jawab kita. Kita akan belajar dari dua perspektif, bahwa keselamatan itu sesuatu yang harus kita kerjakan, bukan hanya sesuatu yang pasif. Yang pertama, waktu kita terima keselamatan, maka kita akan melakukan perbuatan baik. Tetapi waktu kita melakukan perbuatan baik, orang di dunia ini jauh lebih baik. Ada orang yang memberikan bantuan untuk korban bencana alam. Bukan kumpul seperti kita ini, kelompok. Satu kelompok lalu dikirim 10 juta, 100 juta. Tapi ada orang yang dia cuma sendiri. Dia berbuat, dia langsung kirim 10 M untuk korban bencana alam, cuma sendiri. Kalau kita mengukur perbuatan baik itu hanya dari materi, maka kita kalah. Tetapi ini, di luar Kristus. Di luar Kristus artinya begini, keselamatan yang kita terima di dalam Kristus, maka itu akan menghasilkan perbuatan baik. Kita baca dulu Roma 3 ayat yang ke-10, langsung saja di yang ke-12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini semua ayat-ayat di dalam Alkitab yang saya coba catat. Yang kedua, Roma 7 ayat yang ke-18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Siapa yang sebagai manusia pada malam hari ini yang hadir? Tolong lambaikan tangannya. Sebagai manusia, yang sebagai manusia. Tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Selanjutnya, Titus 1 ayat yang ke-16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia, mereka keji dan durhaka, tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Di luar Kristus, sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk perbuatan baik. Yang orang bilang, oh dia sendiri saja kasih 10 M. Tetapi Alkitab sudah mengatakan di luar Kristus. Artinya di mata Allah perbuatan baik. Yang di luar Kristus itu kita tidak bisa lakukan. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Jadi perbuatan baik tanpa iman bukan hanya tidak berkenan, tetapi itu adalah dosa. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berkenan dalam hal apa? Waktu kita berbuat baik tetapi kita tidak beriman. Saya mau tanya dulu. Yang melayani di sini, yang bermain musik, yang WL Singers, berbuat baik atau tidak? Berbuat baik atau tidak? Jawab dong. Kita datang beribadah di sini, berbuat baik atau tidak? Perbuatan baik atau tidak? Tetapi kalau kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa berbuat baik. Dan waktu saya merenungkan hal ini, itu pun datang kepada saya. Waduh, jangan-jangan ini bermain musik, khotbah, melakukan semua yang lain, aktivitas yang di gereja. Tetapi saya ternyata tidak beriman. Saya kembali merenungkan untuk diri saya sendiri. Ya kalau kita nyanyi ulang tahun kan panjang umurnya, panjang umurnya. Kalau kita lihat dari sini waktu lahir semakin jauh 44 tahun. Tetapi kalau kita ukur dari waktu yang Tuhan berikan 60 atau sampai 70 tahun, semakin dekat ini. Kan tidak mungkin kita nyanyi pendek umurnya, padahal di dalam Alkitab sudah dibilang 70 sampai 80 tahun. Saya pun berpikir, Tuhan, kiranya semua yang saya lakukan ini, saya mau belajar untuk beriman kepada Tuhan, supaya berkenan kepada Tuhan. Berbuat baik tanpa iman kepada Yesus itu adalah dosa. Tetapi tidak berbuat baik, perhatikan baik-baik. Perhatikan, berbuat baik tanpa iman itu dosa. Tetapi tidak melakukan apa-apa itu juga dosa. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus 4 ayat yang ke-17 berkata, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apa yang saya mau sampaikan di sini bahwa tidak ada akses lain. Waktu kita menerima keselamatan, waktu kita menerima Yesus, kita membuka hati kita, maka kita akan melakukan perbuatan baik itu. Yang saya lanjut dulu. Di dalam Kristus, tadi di luar Kristus, sekarang di dalam Kristus. Kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Kita mulai dulu ya. Buah roh yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, dan ada buah kebaikan atau yang kita sebut perbuatan baik. Jadi jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, waktu kita bilang ada Yesus Kristus, kita sudah terima Yesus. Dan saya percaya Roh Kudus, namanya Roh Kudus, kerjanya apa? Menguduskan. Waktu dia bekerja menguduskan, maka akan hasil keluar buah. Berapa banyak yang sudah berkeluarga? Tolong angkat tangannya. Yang sudah berkeluarga? Yang belum jangan ya. Ini dewasa. Hubungan intim suami dan istri yang akan menghasilkan buah. Hubungan intim dengan Kristus, dengan Roh Kudus akan menghasilkan buah. Jadi kalau mau menikah ngomong baik-baik ya. Apa sih? Saya ulang sekali lagi. Yang suami istri yang berkeluarga pasti tahu. Cuma dengan hubungan intim. Gak mungkin dia berdoa, Tuhan istri saya hamil dalam nama Yesus.
Jangan sampai yang lahir itu Yesus. Karena dia lahir melalui seorang perawan Maria. Tapi hubungan intim antara suami dan istri yang sudah diberkati Tuhan, dia akan menghasilkan buah. Begitu juga waktu kita berhubungan intim dengan Tuhan. Punya hubungan yang intim, yang erat. Tidak ada orang yang tahu. Tapi waktu di kamar kita berdoa. Atau kita buka situs-situs yang lain. Ada yang tahu? Jangan lupa nanti dihapus ya riwayatnya. Menjadi perenungan pada malam hari ini. Bahwa semua perbuatan baik di dalam Kristus itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Setelah kita percaya. Saya lupa masukkan ayatnya. Yohanes 7 ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air. Jadi Roh Kudus itu pekerjaannya menguduskan. Pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus masuk, kemudian dia mengerjakan pengudusan. Ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan seseorang, dia akan menghasilkan buah kebaikan. Buah yang keberapa tadi? 6. Ya enggak harus, nanti yang ke-6 baru keluar, enggak. Jadi waktu buah yang pertama itu kasih, sebentar saya akan masuk di situ. Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-10, karena kita ini buatan Allah. Buatan Allah itu dalam terjemahan New Living Translation itu adalah God masterpiece. Mahakarya Allah yang paling hebat itu manusia. Kalau ada pencipta lagu, dia bikin lagu banyak, maka akan dia buat sebuah konser tributnya. Misalnya Patti masterpiece. Semua lagu yang diciptakan Patti, mahakaryanya masterpiece. Selanjutnya, diciptakan di dalam Kristus. Saudara punya kehendak bebas, itu adalah yang Tuhan berikan. Gak ada yang lahir sebagai robot. Betul? Waktu disuruh, ayo datang tepat waktu. Masuk. Ayo ikut komsel. Saudara punya kehendak bebas. Betul? Aduh, saya sudah janji mau nonton film ini. Saudara punya kehendak bebas. Dan ketika kehendak bebas itu kita serahkan kepada Kristus, itulah yang namanya tunduk pada otoritas Allah. Dilahirkan baru, dilahirkan kembali. Selanjutnya, yang dipersiapkan, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, tadi kita sudah bahas. Itu gak bisa karena perbuatan manusia, tetapi lahir dari dalam oleh pekerjaan Roh Kudus. Yang terakhir, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Kalau tentang keselamatan, kita harus tahu, itu gak ada usaha kita. Tetapi maukah kita menerimanya? Menerima Yesus Kristus. Karena gak ada jalan lain. Tidak ada cara lain. Contoh perbuatan baik. Ada 4 di sini. Di PowerPoint yang dibagi itu ada 4 contoh. Tapi saya tambahkan yang kedua. Kenapa saya tambahkan yang kedua? Waktu saya baca PPT-nya, lalu saya baca ini. Kasih. Tidak ada seorang pun yang bisa langsung mengasihi musuh. Dia baku bombe gara-gara cewek. Contoh saja. Dia tidak baku teman, tidak berteman, dia bermusuhan. Dia datang ke gereja terus dia lihat, wah ada orang yang saya tidak suka. Dia duduk di sebelah kanan, saya di sebelah kiri. Dia duduk di depan, saya di belakang. Kalau dia duduk di belakang, saya pulang. Kalau dia pemain drum, saya tidak mau main musik. Contoh saja Abel. Contoh saja, aman. Sama Bajuta.
Tidak ada orang yang bisa mengasihi musuhnya langsung. Itulah kenapa Alkitab tuliskan di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Sebab jikalau seorang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan, bukan hal yang pertama. Hal yang sederhana yang bisa kita lakukan adalah coba sebut namanya di dalam doa. Kalau kamu bisa belajar untuk sebut di dalam doa, tidak usah ketemu langsung. Datang di gereja saja, dia di kiri, saya di kanan. Jangan sampai kau, kalau dia masuk surga, saya tidak mau masuk surga. Kau mau masuk di mana? Hal yang pertama, kenapa saya masukkan itu karena waktu saya baca kasih ini tiba-tiba ada intuisi di dalam hati saya. Kalau kita sulit untuk mengampuni, padahal itu kita lata ya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Karena yang bersalah kepada saya tidak akan ampuni. Titik. Kalau dia masuk surga, saya tidak mau masuk. Saya di luar saja. Tidak ada. Saya tambahkan yang kedua ini, berdoa bagi orang lain. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Yang tadi di ibadah 2 disampaikan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga pipimu yang lain. Saya bilang jangan, saya tidak sampaikan hal itu. Yang saya sampaikan adalah mungkin sulit untuk mengampuni. Tetapi mulailah, coba sebut namanya di dalam doa. Kalau kamu bisa sebut dia di dalam doa terus kamu bayangkan wajahnya, itu satu tanda bahwa kamu sudah hidup di dalam Kristus dan mulai melakukan perbuatan baik yang dikerjakan oleh Roh Kudus dari dalam. Amin. Amin jemaat Tuhan. Langkah awal untuk kita mengasihi, sebut dia di dalam doamu. Tadi dikatakan, buah roh yang pertama adalah kasih. Kita mengerjakan semua, 1 buah 9 rasa. Jangan lagi, saya belum bisa ini. Lakukan saja, kerjakan saja. Tidak harus sempurna. Perhatikan ini. Perbuatan baik yang salah. Kok ada perbuatan baik yang salah? Perbuatan yang baik yang salah itu adalah kita berbuat baik dengan tujuan untuk selamat. Kita sudah belajar tadi, dasar keselamatan. Keselamatan itu adalah anugerah Allah. Jangan ada di dalam pikiran kita, di dalam konsep kita bahwa waktu kita berbuat baik, kita akan selamat. Perbuatan baik kita tidak akan berfaedah, tidak ada hubungannya dengan keselamatanmu. Pemikiran seperti ini adalah usaha untuk membenarkan diri di hadapan Allah. Yang tadi kita baca, usaha untuk menjaring angin. Siapa yang bisa bawa pulang angin di rumah? Masuk angin ya. Jadi jangan saudara berpikir bahwa bisa berbuat baik supaya bisa selamat. Salah besar. Jadi berbuat baik dengan tujuan untuk selamat itu adalah perbuatan baik yang salah. Bukankah di Alkitab ditulis di akhir zaman akan ada orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Tetapi apa jawaban Tuhan? Apa jawaban Tuhan? Aku tidak mengenal engkau, my goodness. Setiap minggu dia pelayanan. Setiap minggu dia bagi sembako, beri kebaikan kepada orang lain. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, bahasa Inggrisnya apa ya? At the end of the day. Aku tidak mengenal engkau. Aduh Tuhan. Perbuatan baik yang salah. Yang kedua, berbuat baik karena mau dipuji orang, mencari keuntungan atau ada maunya. Tiba-tiba ada orang yang
WA salah seorang pelayan di sini. Contoh saja ini, saya nggak tahu juga. Saya cuma tiba-tiba terlintas. Dia WA. Nanti kalau mau ke gereja saya jemput ya. Ih, ada lagi. Nanti saya jemput ya. Ternyata jemput itu karena ada maunya. Kita kembali lagi. Perbuatan baik yang salah, ini dalam teks keselamatan. Waktu kita mau berbuat baik, kita harus tahu satu kata ini. Tulus. Pakai T ya, bukan B. T dan B itu beda. Bulus atau tulus. Bahwa waktu kita mengerjakan perbuatan baik, sekalipun waktu kita berbuat baik, orang gak kasih kita pujian. Wih, ini kalau gak ada Vero yang nyanyi di sini, gak keren nih. Tapi orang gak kasih pujian. Tapi Vero melakukannya dengan tulus, saya yakin itu. Sama dengan teman-teman yang lain yang melayani tadi. Nah sekarang kita, waktu kita melakukan perbuatan baik, apakah kita punya ketulusan di dalamnya? Diselamatkan untuk berbuat baik. Saya mengundang tim Praise and Worship. Saya akan tutup dengan hal ini. Diselamatkan untuk berbuat baik. Saya berharap firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Bahwa kita semua itu menerima keselamatan. Karena yang memberikan keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Amin. Perbuatan baik itu bukan syarat keselamatan. Tetapi itu bukti bahwa kita beriman kepada Tuhan. Jadi saya ulang sekali lagi. Diselamatkan untuk berbuat baik. Kita bisa berbuat baik. Tetapi kita harus taruh di dalam pikiran kita. Perbuatan baik itu bukan syarat keselamatan. Tetapi bukti iman. Pak Esra menyampaikan di ibadah pagi. Itu bukan lisensi atau surat izin untuk kita berbuat dosa. Anugerah yang Tuhan berikan itu bukan lisensi untuk kita berbuat sembarangan, tidak tertib di dalam kehidupan ini. Tetapi untuk kita tahu, memberikan bukti kepada dunia ini bahwa kita selamat oleh karena Yesus Kristus. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Akuilah dengan hatimu, dengan kehendak bebas, free will dari dalam hati. Kita nggak bisa menyalami, tidak bisa mengerti bagaimana besarnya perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengagumi apa yang menjadi karya Tuhan. Yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi dengan iman kita nyanyikan pujian ini.
kami bisa melihat hal-hal yang indah di dunia ini, tetapi biar kiranya mata rohani kami terbuka untuk melihat betapa indahnya pengorbanan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Supaya kami menyadari dan jiwa kami bersuka di dalamnya. Karena tidak ada usaha manusia, tidak ada usaha kami yang bisa kami lakukan supaya kami memperoleh keselamatan. Tetapi karena Yesus Kristus yang Engkau utus bagi kami, supaya kami menerima keselamatan itu. Hamba-Mu sudah belajar menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu termeterai di dalam hati kami. Dan setiap firman Tuhan itu akan berbuah di dalam pemikiran kami, dalam perbuatan kami, dalam perkataan kami, dalam sikap hidup kami, dalam segala hal yang kami kerjakan. Roh Kudus yang akan memateraikan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari lambaikan tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang pertama untuk operasional pastori, dan persembahan yang kedua khusus di akhir minggu di bulan yang pertama ini, akhir bulan di minggu terakhir ini kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk diakonia di gereja ini. Mari kita angkat persembahan kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah kami mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan buat kami, yang telah kami terima untuk terus mengerjakan perbuatan yang baik untuk memuliakan Tuhan. Bapa yang baik, hari ini kami rindu untuk memberikan persembahan kami. Kami percaya apapun yang kami berikan, berapapun yang kami berikan, berguna bagi pelayanan-Mu yang ada di tempat ini. Berkenanlah Tuhan atas pemberian kami di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Persembahan akan diberikan dari sebelah kiri, bagian tengah, dan sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
Jemaat Tuhan saja nyanyikan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak Jemaat Tuhan katakan. beralasan. Amin. Melakukan Segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak katakan dulu sekarang, dan dengan imanmu, dulu, sekarang, dan selamanya. Satu kali lagi, amin. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasanya tak berubah sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan informasi mengenai kegiatan gereja kita selama sepekan. Saya persilakan teman-teman dari multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang Shalom. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa pujian penyembahan serta firman Tuhan yang dibagikan untuk kita semua pada malam hari ini. Sedikit tambahan informasi, kami menyambut dengan hangat teman-teman jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Kita punya slogan di tempat ini, katanya, ini juga saya sudah rasakan. Pertama kali datang mungkin masih kayak orang asing, tapi kita jamin. Kedua kalinya, kalau saudara sekalian jemaat Tuhan tinggal di bawah untuk fellowship bersama, rasanya sudah jadi keluarga. Amin. Yang sudah merasakan, amin. Amin. Jemaat Tuhan, di hadapan saudara ada formulir yang kecil.
Untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali datang, silakan diisi. Kemudian untuk pulpennya boleh diminta di Aser kanan kirinya. Ada Marcel sama Dian untuk diisi agar nanti ketika keluar ditukarkan dengan souvenir yang cantik di belakang. Kemudian sudah diumumkan tadi bahwa di gerejanya kita ini ada Pondok Daud. Apabila teman-teman sekalian atau jemaat Tuhan ingin didoakan, silakan isi formulir yang ada di tangan Aser kami agar nantinya akan diserahkan kepada Pastor dan didoakan di Pondok Daud. Untuk bulan Januari kita masih belum ada kegiatan, namun di Februari nanti kita sudah akan melaksanakan fusion, melaksanakan ground. Jadi untuk teman-teman yang masih belum tertanam di ground mungkin, ground Sudiang, ground Unhas dan ground BTP, silakan hubungi, mungkin ada yang di depan atau teman-teman yang di belakang, silakan komunikasi untuk diundang masuk ke dalam grup masing-masing. Kita di sini mengedepankan yang namanya pemuridan, di mana teman-teman sekalian, jemaat Tuhan, di ground-ground tersebut kita boleh tertanam dengan baik dan bertumbuh nantinya di situ. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Masih ada? Oh iya, yang paling penting katanya ini, dibisik dari Pati di belakang. Di bawah ada basar dari pemuda. Kegiatan retret yang akan kita laksanakan mungkin sekitaran akhir bulan 3. Jadi ini untuk teman-teman semua, kalau ada yang mau ikut menjadi panitia, silakan hubungi saya, Kak Vero atau Rival. Dan sebentar untuk teman-teman yang sudah ikut dan join, sebentar malam kita akan rapat ya. Dan untuk jemaat Tuhan yang mungkin mau join, ayo, kami sangat terbuka. Karena ini memang kegiatan dikhususkan untuk Goal CC. Mungkin itu saja pengumuman dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tambahan sedikit buat teman-teman yang menjadi leader di Goal CC. Nanti kita akan ada pertemuan secara online via Zoom hari Selasa pukul 7 malam. Jadi saya rasa tidak ada alasan buat kita tidak dapat informasi dan lain sebagainya mengenai kegiatan kita selama setahun yang akan berjalan. Mungkin itu saja, mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya persilakan kita semua berdiri. Hormat
Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik buat segala yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami Bapa. Dan terima kasih buat lawatan Tuhan dalam ibadah kami malam hari ini. Dan biarlah setiap yang kami lakukan di tempat ini mempermuliakan nama Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat setiap para pelayan Tuhan yang mengambil bagian malam hari ini Bapa. Mulai dari pemain musik, WL Singers Tuhan, pemain tamborin, bahkan multimedia, bahkan teman-teman, apapun pelayanan mereka, Bapa, Engkau memberkati terus kehidupan mereka Bapa. Berkati setiap talenta yang Tuhan telah berikan kepada mereka, biarlah mereka terus kembangkan dalam kehidupan mereka, untuk mereka pakai memuji, membesarkan Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan malam hari ini. Kami serahkan kehidupan hamba-Mu, keluarganya, bahkan pelayanannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Di sana Tuhan terus menaungi hamba-Mu, di sana Tuhan memakai hamba-Mu secara luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Mungkin mereka mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka Bapa. Namun kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami. Dan Tuhan akan membukakan jalan yang terbaik buat setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga Tuhan jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka Bapa. Apa yang diusahakannya, apa yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Doa juga Tuhan buat setiap anak-anak muda-Mu Tuhan yang datang malam hari ini. Mereka yang dalam pendidikan sekolah Tuhan, dalam perkuliahan mereka, Engkau pakai mereka Bapa, berikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran yang daripada Tuhan. Engkau limpahkan buat setiap anak-anak muda-Mu Bapa. Biarlah mereka terus senantiasa taat dan setia dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab mereka Bapa. Bahkan dalam perkuliahan mereka, biarlah mereka terus setia mengikuti setiap perkuliahan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Mungkin Tuhan jemaat-Mu yang hadir malam hari ini mengalami sakit penyakit Tuhan, namun kami percaya setelah pulang dari tempat ini mereka akan mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, mengalami sukacita yang daripada Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini Tuhan Yesus kami berdoa buat pemimpin kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Gembala kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam masa tuanya Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati. Biarlah damai sejahtera, sukacita terus mengalir dalam kehidupan Ibu Gembala kami Bapa. Berkati kesehariannya Tuhan, bahkan kesehatannya, kekuatannya diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus sempurna buat Ibu Gembala kami. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, Pastor Ezra Tuhan yang Kau percayakan untuk mengembalakan jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Engkau pakai secara luar biasa Tuhan untuk mengembalakan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Dan biarlah lewat kehidupannya nama Tuhan terus dipermuliakan Bapa. Nama Tuhan terus diagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati juga dalam pekerjaannya, dalam usahanya Tuhan. Engkau buat setiap pekerjaannya dan usahanya menjadi berhasil Bapa. Berkati keluarganya Tuhan, anaknya, istrinya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat Kak Debbie Tuhan, Kau pakai terus kehidupannya sebagai tiang doa dalam rumah tangganya Tuhan, untuk semakin bersekutu dengan Tuhan. Jadikan keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis di dalam Tuhan Bapa. Kami berdoa buat anaknya Dev Tuhan, kami serahkan pertumbuhannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya anak ini akan menjadi anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, anak yang bertumbuh di dalam Kristus Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan akan nyata buat kehidupan Dev Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat sekitar kami yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah gereja kami di tempat ini tidak menjadi batu sandungan buat sekitar kami yang ada di tempat ini, tetapi gereja-Mu di tempat ini menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan bagi kota Makassar, bahkan bagi bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan lewat gereja-Mu di tempat ini, nama Tuhan akan semakin dikenal, nama Tuhan semakin dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, dan biarlah segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Tuhan. Kami berdoa
berdoa buat kota Makassar Tuhan, biarlah lawatan Tuhan terus terjadi di atas kota ini. Biarlah kota Makassar dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kota Makassar dipenuhi api yang daripada Tuhan, membangkitkan setiap jiwa-jiwa yang ada di kota ini Tuhan untuk mengenal Engkau Bapa. Jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan Kau selamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai. Biarlah Tuhan shalom damai sejahtera Tuhan tercurah buat bangsa Indonesia. Keamanan atas bangsa ini dipelihara Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di atas bangsa ini diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan setiap dan tanggung jawab mereka lakukan sesuai dengan yang Kau kehendaki dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Segala Tuhan aktivitas kami selanjutnya kami serahkan terus ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa buat anak-anak mudamu Tuhan, bahkan teman-teman kami yang mungkin masih berada di kampung mereka masing-masing Tuhan. Bahkan mereka yang sedang berpulang ke kampung Tuhan, pelihara mereka, sertai mereka, tuntun mereka. Dan jika mereka merencanakan untuk kembali ke kota ini, ke Makassar Tuhan, pelihara, tuntun, sertai, bahkan di tempat ini. Nama Tuhan kami puji dan kami permuliakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan, jika sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan terus sempurna dalam kehidupan kami. Pelihara kami Tuhan dalam setiap perjalanan kami, berkati setiap kendaraan yang kami gunakan Tuhan. Jauhkan dari segala kerusakan, kemogokan di setiap perjalanan. Biarlah kami tiba di rumah kami masing-masing dengan penuh keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sempurnakan doa kami Tuhan, ampuni pelanggaran kami. Ini kehidupan kami, ini doa ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keselamatan yang dari Yesus Kristus itu terjamin di dalam kehidupanmu. Karena itu percayalah, berharaplah kepada Yesus. Selama Ia memberikan nafas hidup, percayalah kepada Yesus Kristus. Dan terimalah semua berkat Tuhan ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan memberkati.